a'lam bissawab. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya tidak lupa kita berselawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Malam ini kita semua sehat walafiat, dapat taufik hidayat untuk hadir di Masjid Jami' Ar-Ridha, solat maghrib isya berjemaah dan duduk di majelis taklim serta ialah ibadah dan zikir-zikir lainnya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita dan keluarga semua dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, insyaallah dapat ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang terhormat, hari ini kita berada di hari ketiga malam keempat bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah atau bulan haji ini adalah bulan yang utama, dan di sini banyak kesempatan kita beramal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di bulan haji ini, ya di bulan-bulan atau di hari-hari seperti sekarang, ialah umat Islam sedang sibuk-sibuknya, baik dari Indonesia atau dari seluruh negara, untuk mempersiapkan diri mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, ziarah kota suci Makkah Madinah di mana kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tahun ini karena adanya musibah di dunia, yaitu berupa ada corona, jadi haji tidak dibuka untuk umum. Di Makkah Madinah itu ada haji tapi dibatasi jumlahnya. Konon jumlahnya yang tercatat 10.000 orang. Biasanya 4 juta 5 juta. Biasanya 4 juta 5 juta orang, sekarang hanya 10.000 orang. Untuk 1.000 orang adalah orang asli situ, dan 9.000 orang dari seluruh dunia, tapi yang udah ada di situ. Yang untuk datangan baru ini jarang dan jarang sekali. Yang udah dari situ seperti anak mukim, orang apa yang udah di situ. Orang negeri lain kan ada seluruh dunia pada mukim di situ. Itu 10.000. Jadi kegiatan haji, kegiatan sholat berjamaah, kegiatan tawaf, kegiatan umrah itu tidak berhenti sebetulnya. Cuman dikit. Kalau biasanya 4-5 juta, 4 atau 5 juta, ini cuman 10.000, dikit banget. Indonesia biasanya ngirim haji 240.000 kurang lebih. 240.000. Sekarang kagak yang baru dikirim, yang udah ada di sono aja. Ya. Namun sekalipun kita berada di tanah air, kita masih dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang lain insya Allah. Di antaranya ada kita bisa puasa menjelang lebaran haji, ada kita nanti ialah sholat Idul Adha, ada kita berkorban, dan ada kita takbiran. Itu semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan insya Allah. Untuk puasa haji itu adalah yang afdol adalah 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang afdol. Tanggal 1 haji udah puasa. Banyak yang begitu sekarang. Tanggal 1 puasa sampai tanggal 9. Itu yang afdol. Ya kalau kita belum bisa yang itu, yang nomor 1 kita yang nomor 2, puasa 2 hari, yaitu hari Arafah dan hari Tarwiyah, yang nanti jatuhnya insya Allah hari Rabu dan hari Kamis. Di Rabu kita puasa dan hari Kamis. Karena hari Jumat insya Allah kita Idul Adha. Kalau masih keberatan juga 2 hari, kita puasa sehari yang namanya hari Arafah saja. Hari Arafah ya. Terus hari Arafah kita puasa sehari saja, dapat ampunan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, dosa setahun yang lalu, dan dosa setahun yang akan datang. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ladang ibadah kita. Hari Arafah, hari Tarwiyah setahun adanya cuma sekali. Kalau besok kelewat kita agak puasa, ya nanti tunggu tahun depan baru ada lagi. Kalau masih hidup, kalau kena corona mati, belum puasa. Kalau kagak sanggup semua, puasa 9 hari kagak sanggup, 2 hari kagak sanggup,
Sehari juga kagak, ya abong dah. Namanya umat Islam pengen lebaran langsung, kagak pakai puasa lagi. Nanti ya dikit dapat kebaikannya. Insya Allah sih orang yang Idul Adha takbiran segala macam itu dapat kebaikan mendikit. Mulain dari puasa dulu, ibadah dulu yang lain-lain. Selain daripada itu, bagi orang yang ada rezeki, sunnah berkorban, baik seekor kambing maupun sapi atau kerbau. Umumnya di negeri kita ini orang korban kalau nggak kambing, sapi atau kerbau, ya. Sapi, kerbau untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Sunnah kifayah sekeluarga paling dikit bisa korban kambing aja. Udah semua sekeluarga dapat sunnah kalau dapat korban kambing, ya. Kalau ialah bisa yang lebih bisa buat 7, bisa buat 7, ya, kerbau atau sapi, ya, itu. Nah, insya Allah tiap darah yang netes, tiap bulu binatang yang disembelih untuk korban itu semua jadi kebaikan buat kita. Berapa banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan. Kalau kita nggak korban tahun ini, tahun depan baru ada lagi korban. Korban itu waktunya terbatas, hanya hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Boleh disembelih hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Tasyrik itu boleh tanggal 11, 12, 13. Ini karena hari rayanya hari Jumat. Ya biasanya jamaah banyak yang nyembelihnya, terutama kalau di masjid, ya banyak yang hari Sabtu tanggal 11-nya, bukan tanggal 10-nya, jadi tanggal 11. Boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Kalau baru ketemu rezekinya atau baru ketemu itu binatangnya kemana tuh udah ngilang, tanggal 12, tanggal 13 baru ketemu, boleh disembelih. Nah, itu insya Allah bagi kita yang punya rezeki, bagi yang punya rezeki, mudah-mudahan dapat taufik hidayah untuk bisa kita melaksanakan yang namanya menyembelih korban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Baguskan dan besarkan hewan korban kamu, karena itu akan menjadi tunggangan kamu besok di akhirat. Akan jadi tunggangan kamu besok di akhirat itu korban. Itu kita mesti punya dalam seumur hidup, masa kagak ada luas-luasnya. Insya Allah sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau perlu kita minta sama Allah supaya kita dikasih rezeki luas terus, biar tiap tahun bisa ngorban. Jangan cuma sekali udah ngorban, udah kapan? Tahun 2000 lah, udah 20 tahun yang lalu, masih dihitung aja sekarang sama Allah. Pada dapat rezeki sunggal bulan sekian juta atau sekian puluh juta sunggal bulan. Lah ibadat buat fakir miskin yang namanya korban 20 tahun yang lalu. Bahkan bukan dia. Udah lu udah korban, udah. Kapan? Dulu disembelihin atau dikorbanin sama buah-buah gua. Bahkan ada engkong gua dikorbanin dulu. Lah sampai sekarang udah kagak ngorban lagi. Engkongan doang dulu. Atau buah-buahnya. Nah, jadi biar kita insya Allah kita bersyukur kalau dikasih rezeki luas, jadi tiap tahun bisa. Nah, insya Allah dari sekalian itu juga banyak kebaikan. Lain daripada itu adalah Idul Adha, takbirnya lebih banyak. Takbir mutlaknya di hari Lebaran dan hari takbirannya itu adalah namanya takbir mutlak, dan takbir muqayyadnya yaitu mengiringi sembahyang wajib di hari raya dan hari tasyrik. Tiap habis sembahyang takbir kita, itu namanya takbir muqayyad, takbir yang diikaitkan dengan sholat. Habis sholat takbir dulu, selesai baru ialah wiridan yang lain. Insya Allah biar kagak pergi haji, amal ibadah kita ada. Seandainya kagak sebanyak orang haji. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, sehat afiat, rezeki yang luas, agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, baiklah selanjutnya kita teruskan pelajaran kita. Kalau yang lalu tentang keutamaan Makkah,
Keutamaan Mekah yang udah jelas ialah setiap ibadah yang dilakukan di kota Mekah itu akan dibalas 100.000 kali lipat. Itu termasuk keutamaan kota Mekah. Mau sembahyang, mau sedekah, mau apa, 100.000 kali lipat. Beruntung bagi yang sudah ke sana, nggak ada ruginya. Sekarang kita lanjutkan qala sallallahu alaihi wasallam faslun fi ziyarati qabri nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fadlil madinatin nabawiyah. Ini satu pasal menerangkan ziarah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan Madinah Nabawiyah, keutamaan kota suci Madinah. Keutamaan kota suci Madinah. Secara singkat, keutamaan kota suci Madinah itu adalah kalau kita beribadah dibalas 1000 kali lipat. Maka 100.000 kali lipat, Madinah 1000 kali lipat. Ada satu lagi masjid utama, yaitu Masjid Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Ibadah di sana, sholat di sana di Masjid Al-Aqsa dibalas 500 kali lipat dibanding yang lain. Selain daripada itu, masjid sama. Ar-Ridho sama Istiqlal keutamaannya sama, cuman sono sih menang jalan, menang keren. Lu mau kemana? Istiqlal dong. Ngapain? Bayang Id, wah ke Istiqlal deh sembayangnya. Biasanya sehari-hari kagak sembayang, pas sembayang ke Istiqlal. Ya boleh-boleh aja kali-sekali, pengen tahu. Tapi nggak mesti Id, kapan juga boleh ke sana kali-sekali. Sama maksudnya kalau kita sholat jamaah ya 25 sampai 27 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah di rumah ya dapat 1. Kalau di masjid atau di musola 25 atau 27 sampai 27. Itu kalau di masjid kita. Yang jelas orang yang mau ibadah dengan berjamaah ada nilai pahalanya yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau belum bisa sembahyang jamaah di Madinah, belum bisa di Mekah, belum bisa di Aqsa, ya di tempat kita juga dapat. Lah di sini juga kalau tiap hari kita berjamaah, sehari aja 5 kali. Sehari 5 kali, 5 kali 25. 125 sehari. Nah, itu. Kalau kita hidup umpamanya 40 tahun jamaah terus, banyak orang cuman pergi ke sono sekali doang. Habis sono udah kagak sembahyang jamaah lagi. Udah mendingan dua-duanya sih kalau bisa. Rumah juga daripada kagak bisa ngapa-ngapain, kagak banyak amal ibadah, banyakin di rumah juga banyak. Seperti kayak sekarang, kagak bisa pergi haji, tapi kita kan ada bisa ngorban. Ada bisa kita puasa, ada bisa kita syiarkan agama dengan yang lain-lain. Hadirin sekalian yang terhormat, tentu kalau orang pergi haji itu 2 tempat suci yang paling diburu, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja fazaro qabri ba'da wafati kana kaman zaroni fi hayati. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji fazaro qabri ba'da wafati, ya, lalu dia berziarah kuburku. Jadi ada orang yang pergi haji itu ziarah dulu baru bikin haji, yang namanya gelombang pertama. Ada yang bikin haji dulu baru pergi ziarah, itu yang namanya gelombang kedua. Kalau gelombang pertama ya kan ke Madinah dulu, kalau gelombang kedua langsung ke Mekah. Semuanya ialah karena untuk mengatur, ialah supaya orang jangan begitu terlalu banyak, terutama di Madinah. Ya kalau di Mekah memang persiapannya luas, di Madinah kalau semuanya ke situ jadi diatur. Gelombang pertama Madinah dulu, gelombang kedua langsung Mekah ya. Tapi di sini sabda Nabi seolah-olah ini kebanyakan lebih utama barang siapa orang yang telah mengerjakan haji. Nabi dia mengerjakan haji
Fazaro qabri ba'da wafati, lalu dia ziarah kuburku sekalipun setelah wafatku. Ya tentunya Nabi sudah wafat tahun 13 Hijriyah, tahun 10 Hijriyah. Ya, umur 63 tahun beliau wafat, umur 53 tahun dia pergi hijrah. Berarti 10 tahun di Madinah. Siapa orang yang haji lalu ziarah ke kuburku setelah wafatku, kana kaman zaroni pihayati, adalah sama dengan dia ziarah kepadaku waktu aku masih hidup. Jadi kita kalau ke kubur Nabi seolah-olah Nabinya masih ada. Ke Masjid Madinah yang di situ ada kubur Nabi, di situ ada di rumah Siti Aisyah, seolah-olah Nabi masih ada. Dan orang ziarah sekalipun Nabi udah wafat sama dengan ziarah waktu dia masih hidup. Jadi kita datang ke kuburnya, kita salam dan dia jawab salamnya. Apalagi salam di kuburnya, salam dari sini aja nyampe. Assalamualaikum ya Rasulullah, itu assalamualaikum itu, assalamualaikum ya Rasulullah itu dari sini nyampe ke kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sekali-sekali yang dekat. Sampai juga kita ziarah kubur orang tua sama siapa. Dari rumah kita juga bisa kita bacain Yasin apa. Man sekali-sekali ke kuburannya. Pengen yang dekat gitu, jangan dari rumah mulu gitu. Begitu juga ziarah ke kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya keutamaan orang yang bisa ziarah ke kubur Nabi atau yang didapatkan oleh orang yang bisa ziarah di kubur Nabi? Dalam hadis berikut dijelaskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang zara pakai fi'il madhi, barang siapa orang yang pernah ziarah ke kuburku, wajiblah dia mendapatkan syafaatku. Orang yang pernah ziarah ke kuburku, wajiblah dia mendapat syafaatku. Wajib dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang pernah ziarah di kuburnya. Kalau orang mau dapat syafaat Nabi, yaitu ziarah ke kubur Nabi. Kalau orang dapat syafaat Nabi, dia mati mesti husnul khotimah, mesti dalam baca la ilaha illallah. Kalau orang yang matinya wafatnya tidak husnul khotimah, ya nggak dapat syafaat. Orang dia matinya keluar dari Islam. Tapi kalau matinya di dalam Islam, matinya dalam membaca la ilaha illallah, dia akan dapat syafaat Nabi. Dengan demikian berarti seolah-olah seperti ada jaminan dari Nabi. Apa jaminannya? Kalau orang yang pernah ziarah kubur Nabi, itu dia akan wafatnya husnul khotimah, karena dia itu akan dapat syafaat Nabi. Kalau kagak husnul khotimah kan kagak dapat itu syafaat. Itulah makanya kalau kita ada kesempatan kita bisa supaya kita bisa ziarah di mana kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nggak pergi haji gimana? Bisa nggak dapat syafaat? Ada juga hadis yang wajabat lahu syafaati. Ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa, artinya jenis hadis, barang siapa orang yang mendengar azan, selesai mendengar azan, dia membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai seterusnya, maka Nabi sabdakan wajabat lahu syafaati. Orang itu wajib dapat syafaatku. Makanya kalau baca doa ba'dal azan, baca yang benar. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati sayyidina Muhammad danil wasilah, dan seterusnya itu wajabat lahu syafaati. Ada hadisnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, saya belum pernah haji, apa saya kagak dapat syafaat? Dapat. Kalau ente rajin baca sesudah azan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, jangan dikejar hilang begitu aja. Selesai azan kagak baca apa-apa,
atau tangan sih diginiin, kagak baca apa-apa, cuman ngusap doang. Ada ceknya lagi ntar ngusap, kan kagak baca apa, berbunyi cek doang, cek lu baca. Dibaca itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, insyaallah juga dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Di mana ada kemauan ada jalan. Bagian yang duitnya banyak udah pergi ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke kubur Nabi, bahkan berkali-kali. Wajabat lahu syafaati, orang itu wajib dapat syafaatku. Itu satu keutamaan orang yang bisa ziarah kubur Nabi. Yang kedua tentang keutamaan lagi, waqala, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja ila Makkah, siapa orang yang pergi haji ke kota suci Makkah, summa qasodani fi masjidi, kemudian dia menuju masjid aku, ziarah kepada aku, menuju masjid aku, ini ke Masjid Madinah, selesai dari Makkah menuju masjid aku, kuntulahu kutibat lahu hajjatani mabrurotani, niscaya dicatat baginya 2 kali haji yang mabrur keduanya. Hajinya sekali, ziarah sekali. Orang yang haji dan ziarah sama dengan udah 2 kali haji jadinya. Hajja, siapa orang yang sudah mengerjakan haji di kota Makkah kemudian dia datang ke masjidku, maka dicatat dia mendapatkan hajjatani mabrurotani. Hajjatani 2 kali haji yang mabrur dua-duanya. Jadi jangan ialah orang udah sampai di Mekah buru-buru pulang. Ngapa kan kalau ke Madinah itu ke kubur Nabi kan hukumnya sunnah. Ke sunnah mah enggak juga kagak apa-apa. Lah udah nyampe ke sono, tinggal dikit, kagak dijalanin. Kalau dijalanin sama dengan dapat 2 kali haji, ya, 2 kali haji yang mabrur lagi. Ya, jadi kurang-kurang ibadahnya, ibadah haji masih ada kurang-kurangnya, karena dengan sebab ziarah Nabi jadi sempurna. Haji 2 kali mabrur dua-duanya. Ya. Bagaimana kalau orang pergi haji kagak ziarah? Waqala, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja walam yazurni faqad japani. Man hajja, siapa orang yang mengerjakan haji walam yazurni, tapi tidak ziarah kepadaku, faqad japani, maka sesungguhnya orang itu kurang adab kepadaku. Udah nyampe di kampungnya Nabi, padahal ialah Nabi kita, tiap hari kita sebut hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan seterusnya. Kagak sampai ke kuburnya faqad japani. Japa itu artinya kurang adab, atau kalau orang Betawi bilang lodor. udah nyampe ke Arab Saudi, udah ke Mekah, pakai kagak ke Madinah. Urusan dunia katanya, ada bisnis penting, harus ada rapat penting. Itu kalau dunia. Mana lebih penting dengan ialah kita mengucapkan salam di mana kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang haji kita jadi 2 kali lipat. Haji sekali karena kita sekalian ziarah, dia dapat 2 kali. Hajjatani mabrurotani. Maka barang siapa yang haji tidak ziarah berarti faqad japani, sesungguhnya dia kurang adab kepadaku. Lanjutan hadis lagi, waqala, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zaroni bil madinati muhtasiban, barang siapa orang yang ziarah kepadaku di kota Madinah, di Masjid Nabawi, muhtasiban dengan ikhlas, kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati, adalah aku baginya ialah menjadi saksi, syahidan menjadi saksi, wa syafi'an, dan memberikan syafaat yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Nah, jadi kalau orang ke Madinah dia ziarah ikhlas, Nabi jadi saksinya, dia pernah ke situ dan dikasih syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
orang ziarah ya assalamualaikum ya Rasul di kuburnya. Tapi yang afdolnya kalau ke Madinah, kalau orang haji terutama, emang orang haji dikasih waktu. Bisa sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Ada hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang sholat di masjidku 40 kali sholat, 40 sholat, yakni 40 waktu sholat, maka ialah ditulis oleh Allah bagainya bebas daripada neraka, bebas daripada munafik. Bebas daripada neraka, bebas daripada munafik. 40 waktu arba'in. Nah itu dikata sholat arba'in. Maka jamaah haji biasanya dikasih kesempatan di Madinah itu 8 hari untuk dia bisa mengerjakan sholat yang namanya sholat arba'in. Kalau ditanya sholat arba'in, sholat apaan sih? Sholat 5 waktu sebanyak 40 kali. Jadi mulai dia nyampe mulai dari zuhur dia sholat terus sehari kan 5 kali. Nah, begitu 8 hari udah 40 kali. Nah itu ada jaminannya lagi kalau kita bisa seperti itu. Kalau pergi umroh 3 hari, 3 hari juga kadang-kadang kagak full, ke asar jarang ke masjid, karena kadang-kadang panas, kadang-kadang ya masih ketiduran. Ya itu udah masuk dengan hadis yang di atas tadi udah dapat. Cuman kagak sebesar seandainya dia ngerjakan sampai 40 kali sholat di situ. 40 kali sholat di situ. Hadirin sekalian yang terhormat, itu kota suci Madinah khususnya itu cuacanya kadang-kadang kalau dingin bener. Dingin bener, dinginnya bukan kayak dingin di sini, beda. Kalau lagi panas, kayak diseromong sama api kalau begitu. Itu kota di sana. Maka itu kadang-kadang orang ada yang zuhur kagak ke masjid, asar kagak ke masjid, ngapa? Panas. Nah, ada orang yang subuh kagak ke masjid, isya kagak ke masjid, ngapa? Dingin, kagak tahan. Oleh karena itu ada hadis Nabi, waqala, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasbiru alayya li awail madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan. Nabi sabdakan, tidaklah sabar karena aku, karena cinta sama itu kota Nabi, bagai cuaca Madinah dan panasnya, dinginnya Madinah dan panasnya, ahadun seorang min ummati daripada umatku, illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati au syahidan, kecuali aku bagainya akan memberi syafaat pada hari kiamat atau aku jadi saksi pada hari kiamat. Jadi kita sabar sama panas sama dingin, sekali-sekali lagi ada di sono, ya itu ada pahalanya besar daripada Allah. Apa? Syafaat Nabi kita Muhammad SAW atau disaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi biar kita 2-3 hari panas-panas datang juga dah ke masjid, dingin-dingin datang juga ke masjid, jangan kagak. Itu dapat ialah syafi'an atau syahidan yaumal qiyamah, dikasih syafaat atau disaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat. Waqala, dan bersabda Nabi dalam hadis yang lain, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha. Man istata'a, siapa orang yang bisa ayyamuta bil Madinah, untuk wafat di Madinah, falyamut biha, naklah dia wafat di situ. Dia ada orang udah tua, dia tinggal di Madinah. Kenapa? Dia kepengen wafat di sono. Dia pengen wafat di sono, dekat sama Nabi, dikubur dia kan di kota Madinah, dekat sama kubur Nabi. Dan Nabi udah janji, kalau ada orang yang memang sengaja datang ke kota Madinah mau wafat di situ, fa inni asfa'u liman yamutu biha, maka bosnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang wafat di Madinah. Di tempat lain juga ada kasih syafaat, cuman lebih khusus lagi yang duluan.
Yang duluan dibangkitkan orang Madinah sendiri yang dibangkitkan, orang Muslim. Ya kalau orang kafir sih, orang kafir kan banyak juga di Madinah. Waktu zaman awal Islam kan orang ada di situ, orang Yahudi, orang apa. Itu lain. Orang Islam wafat di kota Madinah akan dikasih syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Nabi, kalau bisa mau wafat di Madinah silakan. Gitu. Cuman wafat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang udah tua, umur 100 tahun, apa umur sekarang saya hampir jarang haji. Jangan udah tua pergi juga haji. Biarin gua mati di Mekah atau di Madinah enggak apa-apa. Udah umur 100 tahun pergi haji. Pulang. Ada orang umur 50 tahun pergi haji. Meninggal di sana, umur baru 50. Ya. Umur itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua bagus. Jadi jangan dikatakan ke sana menumpang mati doang lu. Jangan nyampein umur doang. Lah, siapa tahu selamat pulangnya. Nas'alullahal karim, kita mohon kepada Allah yang Maha Mulia ayyarzuqona syafa'atan nabiyhi, bahwa diberikan kepada kita, diberi rezeki kepada kita syafaat nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mauta fi haramihi, dan mati di tanah haramnya. Kalau kagak di Makkah tapi di Madinah. Amin. Jadi itu keutamaan kota Madinah. Wahaka Abul Hasani As-Sufi, dan menghikayatkan oleh Imam Abu Hasan As-Sufi, qala, beliau Imam Abu Hasan As-Sufi berkata, waqafa Hatimun al-Asammu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri seorang ulama besar namanya Hatim al-Asam di atas kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ini Hatim al-Asam. Apa kata Hatim al-Asam? Ya Rabbi, inna qad zurna qabra nabiyyika. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna zurna qabra nabika, sesungguhnya kami sudah ziarah ke kubur Nabi engkau. Oleh karena itu pala taruddanna khaibin, janganlah dikembalikan kami dalam keadaan kecewa. Khaibin maknanya enggak dapat, jangan pulang tangan kosong. Kami udah ziarah ke kubur Nabimu ya Allah, maka kami jangan pulang khaibin, kecewa, ya, kagak dapat apa-apa. Ketika dia lagi berkata seperti itu, panu dia, maka terdengar suara. Ini nudia dipanggil atau didengar suara. Ya hadza, wahai orang ini, yakni Hatim al-Asam beserta jamaahnya, ma'adzinna laka fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzinna, kami tidak izinkan bagi engkau fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa waqad tahharnaka, kecuali kami sudah sucikan engkau. Kami izinkan kamu bisa datang ke kubur Nabi, kamu udah dalam keadaan suci, udah kagak ada dosa. Nah, itu apalagi kalau udah dari Mekah ke Madinah udah suci, dari Madinah aja orang udah suci, nanti ke Mekah lebih suci lagi. Tiap-tiap udah nyampe ke situ udah dikasih. Apa yang dikasih? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, udah diampunin dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Jadi kami ma'adzinna, kami tidak izinkan laka bagi engkau fi ziyarati kubrin Nabi, pada ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa waqad tahharnaka, tidak kecuali sesungguhnya kami sudah sucikan engkau. Irja, kembalilah. Wa man ma'aka, dan orang-orang yang bersama engkau, minaz zuwar, daripada orang-orang yang ziarah. Zairun jamaknya zuwar, daripada orang-orang yang udah habis pada ziarah di mana kubur Nabi kita Muhammad SAW, kembalilah bersama orang-orang yang ziarah. Maghfurun lakum,
sudah diampuni semua dosa kamu. Fa innallaha azza wajal, maka bahwasanya Allah azza wajal qad radiya anka, sudah ridho kepada engkau. Wa amman zaro qabra nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang yang sudah ziarah di mana kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatim, kembali sama orang yang bersama kamu, kembali sudah dapat ampunan dan sudah dapat ridho beserta orang yang ziarah kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu suara yang dia dengar seperti itu. Oleh karena itu pengarang mengakhiri catatan ini atau karangannya dengan fardallahumma anna ma'ahum, maka ridhoilah kami ya Allah berserta mereka, yakni beserta orang-orang yang dapat ridho Allah dan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beruntung bagi jamaah yang sudah bisa pergi ke Mekah, sudah bisa pergi ke Madinah. Mudah-mudahan kalau masih punya niat-niat yang lain, insya Allah. Karena orang ada yang pergi ziarah tapi umroh, pengen dia haji, ya insya Allah bisa pergi haji. Ya. Daftar aja. Kalau soal nyampe apa enggaknya kan urusan Allah. Ya gue udah tua, daftar nanti keburu gue mati. Ya belum tentu umur. Udah berapa tahun aja boleh. Bahkan yang tua-tua diduluin. Hadirin sekalian yang terhormat, demikian pasal kita tentang ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ialah diberikan taufik hidayah, sehat afiat, rezeki yang luas, hingga kita bisa datang ke Mekah, datang ke Madinah untuk ziarah di kubur Nabi kita Muhammad SAW, dan kita dapat syafaatnya dan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah minggu depan hari Jumat itu hari Idul Adha, malam Sabtu jadi kita libur, namanya habis lagi lebaran ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam.